Hai semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Minview di Sukanya Review yang suka review apapun. By the way, siapa di sini yang bingung mau cetak stroke tapi aplikasinya nggak mendukung untuk terhubung ke printer Bluetooth? Misal mau cetak stroke Brimo atau Dana nih, kan dalam aplikasi itu nggak ada pilihan buat nyambungin ke printer Bluetooth. Beda dengan aplikasi khusus PPOB kayak order kuota misalnya. Mereka ada pengaturan cetak stroke tersendiri nih kayak gini. Kalau di aplikasi-aplikasi kayak Brimo atau e-wallet itu nggak ada. Nah, oleh sebab itu di video ini Minview akan kasih tahu caranya biar bisa cetak semua jenis bukti transaksi atau stroke dalam satu aplikasi. Stay tune ya. Oke deh, sesuai judul dalam video ini, maka kali ini Minview akan review aplikasi Rawbiti. Jadi apa sih aplikasi Rawbiti itu? Aplikasi Rawbiti ialah aplikasi yang digunakan untuk mencetak dokumen, teks, dan gambar melalui printer Bluetooth. Caranya gimana? Oke, mending kita download dulu aplikasinya, ketik Rawbiti pada pencarian, lalu install yang ini ya. Tunggu proses downloadnya sampai selesai. Dan ini dia tampilan utama aplikasinya. Langsung aja ke menu pengaturan untuk menyambungkan printer Bluetooth-nya. Klik tambahkan printer, lalu pilih Bluetooth. Klik lagi pada tulisan tidak terpilih itu. Klik memberikan izin, klik izinkan, lalu pilih printer Bluetooth yang akan disambungkan. Jangan lupa hidupin dulu printernya ya. Klik pada printer yang akan disambungkan. Nama printer Bluetooth itu biasanya RPP02N seperti ini. Pada bagian ini aku tidak mengubah pilihan apapun, tetap aku pilih yang ESC atau Post General, lalu klik menghubung dan tunggu sebentar. Oke, kalau sudah muncul nama printer yang kita sambungkan tadi berarti sudah berhasil. Kita uji dulu apakah benar-benar sudah berhasil atau belum. Klik pada bagian uji, jika sudah muncul tulisan It is work, maka sudah berhasil. Klik tambahkan printer, maka otomatis printernya akan ditetapkan sebagai default. Pada bagian ini aku tidak mengubah apapun. Pada bagian DPI-nya tetap 203, lebarnya tetap 384. Sedangkan untuk bahasanya ini aku pilih bahasa Indonesia. Oh ya, aku pakai printernya ini printer Bluetooth yang ukuran kertasnya tuh 58 mm ya. Untuk yang lebar area cetak 384 itu kita bisa uji dulu. Dan hasilnya sama seperti di gambar tadi ya. Lalu selanjutnya di sini aku mau ngetes atau uji yang bagian teks pendek, hasilnya seperti apa. Oke, berhasil juga untuk ngetes teks pendeknya ya. Selanjutnya ayo kita tes teks panjangnya. Dan berhasil juga berarti sudah bisa untuk ngeprint stroke yang panjang. Lalu pada bagian lebih banyak pengaturan itu nggak usah diotak-atik lagi. Next, untuk izin yang diperlukan dan pengaturan lanjutan itu di skip aja, kita langsung ke template dokumen. Dalam template dokumen ini kita bisa memasukkan logo di bagian header dokumen dengan cara klik memilih untuk memilih logo yang kita simpan dalam galeri. Dan jangan lupa dicentang pada bagian cetak logo itu. Lalu kita bisa juga memasukkan nama toko kita pada bagian header dokumen di bagian ini. Ketika nama tokonya, lalu klik menyimpan untuk memastikan nama tokonya sudah tersimpan. Lalu pada bagian footer dokumen itu kita bisa memasukkan nama toko juga, lalu klik simpan juga atau klik menyimpan, dan kita juga bisa memasukkan cetak tanggal dan waktu. Tapi di sini nggak akan aku masukkan karena biasanya stroke itu sendiri udah ada tanggal dan waktunya ya. Nah, kalau sudah bisa kita uji atau kita tes. Jadi bentuk struknya nanti seperti ini, pada bagian header dan footer atau bagian atas dan bawahnya itu ada nama yang kita masukkan atau nama toko kita. Sedangkan pada bagian tengah yang ada tulisan A Quick Brown Fox itu adalah struk yang kita cetak. Kembali ke halaman awal, di sini aku mau jelasin satu-satu fungsi setiap menunya. Yang pertama yang seperti icon menu home ini ialah menu in-app browser atau menu membantu. Jadi di menu ini menjelaskan bahwa Rawbiti digunakan untuk mencetak teks dan gambar dengan mudah dari ponsel. Yang kedua yang ada gambar pensil itu ialah menu editor teks. Di sini kita bisa ketikkan teks yang mau kita cetak, atau kalau nggak mau ngetik nih ya lagi males ngetik, kita bisa pakai layanan Google yang ada icon mic ini. Jadi nanti ucapan kita akan otomatis dikonversi menjadi teks, contohnya seperti ini. Misal aku ucap jarum pentul. Nah, ucapan aku tadi langsung dikonversi menjadi teks seperti ini. Lalu teksnya bisa langsung kita cetak pakai printer Bluetooth dengan cara klik icon printer atau klik mengafdruk.
Dengan cara ini, Minview bisa kasih salah satu ide nih. Misalnya kita jualan suatu produk dan kita cetak nama produk yang kita jual beserta harganya seperti ini. Klik mengupload untuk mencetak gambarnya. Jangan lupa hidupin Bluetooth-nya dulu ya. Karena tadi aku masukin nama toko aku di header dan footer, maka ia ikut tercetak juga. Kalau mau hilangin nama di header dan footernya, kita kembali ke pengaturan dulu. Pilih template dokumen, lalu hapus keterangan pada header dan footernya, lalu pastikan untuk klik menyimpan ya. Kalau sudah, ayo kita coba lagi. Nah, jadi di sini header dan footernya udah nggak ada lagi. Lalu hasil cetakannya ini bisa kita tempelkan pada produk kita. Kertasnya ini lebih baik dirapikan dulu, digunting dulu ya. Lalu tempelkan di atas produknya pakai solasi atau lem yang lain. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman punya ide yang lain bisa di-share di kolom komentar ya. Next, ada menu file text. Ini nggak aku saranin dipakai ya, soalnya pas kita pilih file text-nya yang mana itu dokumen dalam bentuk Word, dia munculnya seperti ini. Jadi skip aja menu ini. Selanjutnya ada menu PDF dan file gambar. Kedua menu inilah yang akan membantu kita mencetak berbagai jenis truk atau bukti transaksi dari aplikasi manapun. Oke, pertama aku mau bahas yang PDF dulu. Klik memilih untuk memilih file PDF dari perangkat HP kita, atau kita bisa buka melalui file dulu seperti ini, pilih file yang mau dicetak, lalu pilih buka di aplikasi lain. Lalu klik yang meng-updraw yang ada gambar aplikasi Rawbiti itu. Kalau mau langsung dicetak, langsung klik meng-updraw. Kalau mau simpan dalam bentuk gambar, bisa save to gallery. Dia hasilnya akan seperti ini. Sedangkan emulator, dia membuka dulu ke aplikasi Rawbiti-nya, lalu langsung bisa dicetak seperti ini. Oke, balik lagi ke yang versi aplikasi. Kita pilih dulu dokumennya. Di bagian ini kita bisa pilih dokumennya mau dicetak dalam bentuk seperti apa. Mau dithering SF, black and white, atau yang lainnya. Kalau aku pilih yang hasil cetakannya lebih jelas aja gitu. Biasanya aku pakai yang ubah ukuran aja. Karena di sini nggak ada cropnya, jadi kita nggak bisa memotong dokumennya. Tapi nggak usah khawatir karena yang bagian abu-abu di bagian bawah itu nanti nggak ikut tercetak. Kalau mau ubah posisinya jadi portrait atau landscape bisa klik yang ini ya. Kalau sudah sesuai tinggal cetak aja. Pastikan untuk memilih printer Bluetooth-nya, jadi di sini kita pilih dulu printer Bluetooth-nya. Lalu pastikan, jenis kertasnya juga sesuai, kalau yang aku tuh 58 milimeter, itu udah sesuai. Kalau sudah tinggal klik icon printer, jadi dia akan otomatis mencetak. Next ada file gambar, jadi melalui menu ini kita bisa cetak struk yang berbentuk gambar atau cetak gambar apapun ya. Misalnya di sini aku mau cetak struk, dari Brimo. Seperti biasa diatur dulu mau pakai mode dithering SF, Atkinson, black and white, atau lain sebagainya. Seperti biasa aku pakai yang ubah ukuran aja. Bisa dicetak dalam mode black and white dengan cara klik tombol yang di sebelah icon kamera itu. Tapi menurut aku mending mode white aja, karena kalau black itu nanti nggak kelihatan. Dia tuh bener-bener black banget gitu. Filenya mau dipotong juga bisa dengan cara klik icon crop itu. Mau diubah ke dalam mode landscape juga bisa dengan cara klik icon di sebelah icon crop itu. Kalau kiranya sudah sesuai tinggal klik meng-upload. Bagi penjual online di marketplace, kita bisa cetak resi juga baik dalam bentuk file PDF maupun file gambar. Caranya sama aja kayak cara-cara tadi. Misal di sini aku punya gambar resi, ini aku sembarang ambil di internet ya. Tinggal diatur-atur seperti biasa, dicetak dalam mode landscape atau portrait juga bisa. Cetak dalam bentuk portrait ya hasilnya kayak gini. Sedangkan landscape hasilnya seperti ini. Next, seperti yang aku bilang tadi, bahwa kita juga bisa cetak gambar apapun di sini. Jadi aku punya ide di sini aku mau cetak gambar aku dulu. Tuh kan cantik banget kan aku. Canda ya. Seperti biasa diatur-atur dulu, disesuaikan mau dicetak dalam mode apa. Di sini aku udah cetak beberapa. Ada yang aku cetak pakai mode Atkinson, Birds, Sierra, Bayer Matrix, ubah ukuran saja, dan black and white. Sesuai selera aja ya mau dicetak pakai mode yang apa. Nah, di sini aku punya ide, aku mau potong dulu ini salah satu gambarnya. Anggap aja ini gambar kita gitu. Setelah dipotong-potong, ini mau aku tempelkan ke amplop kondangan. Aku punya ide ini ya karena biasanya kan orang yang menerima amplop itu punya banyak kenalan dengan nama yang sama atau punya banyak tamu undangan dengan nama yang sama. Jadi aku punya ide buat nempelin
gambar aku di amplopnya itu. Jadi nanti yang nerima amplop langsung ngeh, "Oh ternyata ini Jenny yang, satu SMP sama aku dulu," atau, "Ternyata ini Jenny yang dulu itu satu SMA sama aku," kayak gitu. Dan cara ini tuh praktis banget buat aku, tinggal cetak, gunting, tempel, tinggal tulis nama kita, udah selesai. Jadi kita nggak perlu, repot-repot cetak amplop lagi di printer kayak gitu. Tinggal diatur-atur mau ditempelkan di kiri, kanan, tengah, mau depan, mau belakang. Jadi sesuai selera aja. Nah itu dia secuil ide dan tips dari aku pakai Rawbiti ini. Nah selain cara-cara yang sudah aku jelaskan tadi, kan biasanya kita kalau transaksi di aplikasi PPOB langsung bisa cetak struk langsung dari aplikasi PPOB-nya kan. Nah kita juga bisa nih cetak struk langsung dari aplikasi lain yang nggak ada fitur sambungin ke printer Bluetooth nih. Contohnya pada aplikasi Dana. Ini anggap aja kita habis selesai transaksi ya. Langsung klik aja bagikan, lalu pilih mengupdruk. Udah sesimpel itu aja. Cuma minusnya kalau langsung dari aplikasi itu nggak bisa diedit atau diubah-ubah ya. Selain menu-menu di sini ada dua lagi menu yang mau aku bahas. Kita tinggal klik pada baris tiga sebelah kiri itu ada menu barcode dan QR code. Jadi kita bisa buat barcode sendiri pakai aplikasi Rawbiti ini. Misal di sini aku tulis harga suatu produk itu harganya Rp8.000. Ketik nominalnya lalu klik menghasilkan, maka barcode-nya akan otomatis muncul. Lalu pilih model barcode-nya mau yang seperti apa. Di sini aku tetap pilih yang atas ya. Kalau mau pakai HRI bisa di sebelah kanannya itu tinggal pilih mau ditaruh di atas, di bawah atau mau kedua-duanya. Kalau aku di sini pakai yang di bawah aja. Ini aku udah cetak, 2 jenis, jadi yang atas itu yang biasanya nggak pakai HRI, jadi yang bawah itu pakai HRI. Jadi kalau pakai HRI ini kita tahu ya, udah tahu, oh ternyata produk ini harganya 8.000. Sedangkan kalau yang nggak pakai HRI ini kita nggak tahu harganya berapa, jadi harus di-scan dulu, baru muncul hasil barcode-nya. Yang terakhir ada QR code, jadi di sini kita bisa buat kode QR. Masukkan saja teksnya di sini, misal di sini aku mau tulis, yang harga jarum pentul itu 8K, jadi aku tulis jarum pentul 8K. Klik menghasilkan, lalu kode QR-nya otomatis akan terbuat. Jadi misal kode QR-nya nih aku tempel di atas produk jarum pentul, maka kalau aku scan akan muncul hasil scan-nya itu jarum pentul 8K. Selain teks, di sini kita juga bisa menghasilkan link website, Instagram, WhatsApp, dan PayPal. Misal di sini aku mau masukin website, jadi mau aku masukin alamat YouTube aku, klik menghasilkan, lalu tinggal mengupload kalau mau dicetak atau kalau mau disimpan di galeri juga bisa. Caranya klik tanda bagikan pada bagian atas itu, lalu pilih salin ke perangkat, lalu tinggal ditempel dan seperti ini hasilnya. Nah, kalau di-scan nanti dia akan menuju link yang kita buat. Dalam hal ini kalau aku kan tadi YouTube, jadi dia akan langsung menuju ke YouTube account aku. Jadi gimana menurut kalian aplikasi ini? Kalau bagi Minview sendiri ini favorit banget sih aplikasi. Karena yang paling penting buat Minview itu dia bisa cetak semua jenis truk, baik dalam bentuk PDF maupun gambar, dan juga bisa cetak resi. Jadi menurut Minview aplikasi ini cukup membantu untuk para pemula agen PPOB dan juga penjual online di marketplace. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, serta aktifin tombol loncengnya.